رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering kita dengar bahwa syarat suatu amal dan ibadah diterima oleh Allah dengan kriteria akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Paling ikhlas terkait dengan amalan hati, paling benar terkait dengan tata caranya, selaras yang diajarkan oleh Nabi kita tercinta. Keikhlasan itu adalah amalan hati, dan amalan hati itu lebih utama dibanding dengan amalan fisik, meskipun di dalam praktek amal kesempurnaan hati dengan ikhlas dituntut, sebagaimana dituntut pula kesempurnaan gerakan-gerakan dan amal fisik yang mengiringinya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan menjadi kata kunci tidak hanya dalam amal-amal ritual. Amal-amal profesional pun juga perlu dilengkapi dengan ikhlas yang ada di dalam hati kita. Ikhlas memiliki beberapa makna. Makna yang pertama adalah ikhlas itu harapan pada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berharap pahala Allah dan ridhonya melalui ucapan, amal, dan pengabdian yang dilakukan. Bila kita sholat, kita berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga saat kita menekuni profesi kita, juga berharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhlas punya makna, yaitu tidak patah semangat, terus bekerja dan berusaha tanpa melihat penghargaan yang diberikan kepada orang sekitar kita. Meskipun tanpa pujian, meskipun tanpa apresiasi, kita tetap bekerja, karena kita bekerja dan berusaha bukan untuk meraih reputasi di hadapan insani, tetapi kita ingin mendapatkan energi serta mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, belajar bekerja dengan ikhlas bukan untuk mencari popularitas, meskipun tak salah bila saudaraku semua menjadi orang-orang yang terpopuler. Bekerja dan beramal bukan untuk mencari popularitas, meskipun tidak dilarang untuk menjadi orang yang terkenal dan populer. Semua orang-orang dunia, seluruh dunia mengenal Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sangat populer. Para sahabat Nabi sangat terkenal, bahkan anak-anak mengenal mereka melalui sirah dan sejarah hidupnya. Tetapi mereka tidak mencari popularitas. Demikian pula saudaraku yang dirahmati Allah, kita ini dikatakan ikhlas bila tidak cepat merasa puas dengan apa yang dihasilkan melalui karya-karya dan hasil kerjanya. Ada ketidakpuasan dan merasa belum sempurna, sehingga kita terpacu dan termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan karya kita itu. Demikian pula saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, ikhlas itu tetap profesional di dalam level apapun, saat berada di posisi manapun. Saat menjadi bawahan, dia profesional. Saat menjadi pimpinan, dia profesional. Bahkan saat tidak menjadi apapun, dia tetap profesional, melakukan sebaik mungkin. Ada satu kisah yang dialami oleh sahabat Nabi SAW, Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Pada masa Abu Bakar, Khalid ini menjadi panglima perang. Beliau berada di garis terdepan,
memberikan contoh dan teladan kepada pasukannya. Tetapi sepeninggal Abu Bakar dan beliau diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, khalifah kedua ini mengeluarkan kebijakan mengganti posisi Khalid dengan Abu Ubaidah bin Jarrah. Surat pun dilayangkan dan dikirim oleh Abu Ubaidah. Surat itu diberikan kepada Khalid. Apa kemudian respon sahabat ini? Khalid mengatakan, aku berperang karena Allah, bukan karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau tetap berada di garis terdepan meskipun tak lagi menjabat sebagai panglima perang. Sebagaimana dulu sebelumnya, ketika sebagai panglima dia berada di depan, saat tak lagi menjadi panglima juga berada di garis terdepan. Anda pun demikian. Saat menjadi pejabat berada di garis terdepan, memimpin pasukan, memimpin staf untuk memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya. Demikian pula saat tak lagi menjabat, Anda berusaha memberikan inspirasi, memberikan motivasi, mendorong orang-orang yang berada di lingkungannya untuk terus dan tetap berprestasi dan tidak menggembosi. Itu adalah ikhlas dalam posisi apapun, tetap profesional dan tetap memberikan yang terbaik. Ikhlas itu juga berarti kita menyukai atau tidak menyukai, kita membenci ataupun tidak membenci, bukan dimotivasi oleh kepentingan pribadi, tetapi didorong oleh keinginan suci, yaitu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak suka pada orang bukan karena orangnya, tapi karena perbuatannya yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senang bukan kepada individunya, tetapi karena perbuatan dan prestasinya yang akan memberi manfaat kepada orang-orang yang berada di lingkungannya. Ikhlas itu tidak berarti bangga ikhlas itu berarti bangga kepada siapapun yang berprestasi dan memiliki potensi lebih. Saat ada saudara kita, teman kita, dia masih muda, dia masih junior, tapi ternyata prestasinya luar biasa. Dia lebih unggul dari si intelektualnya. Dia lebih profesional karena memiliki kemampuan dan skill yang luar biasa. Saat kita bangga terhadapnya, maka itu adalah ikhlas. Tetapi ketika kita tidak suka padanya, boleh jadi ada masalah dengan keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Kita ikhlas saat kita senang terhadap dia. Kenapa? Karena kita menyadari prestasi yang ia capai hakikatnya kembali kepada lembaga, bukan untuk kepentingan pribadinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, pemimpin pun juga membutuhkan ikhlas. Pemimpin yang ikhlas adalah pemimpin yang menyiapkan program-program peningkatan kualitas dan kapasitas anggotanya. Dia ingin melahirkan lebih banyak pemimpin seperti dirinya, bahkan lebih baik daripada diri sendiri. Saat ia mampu menghasilkan para pemimpin dan calon pemimpin yang akan menggantikan posisinya, itulah keikhlasan yang sesungguhnya di dalam aktivitas kerja dan profesionalnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, orang yang ikhlas itu siap menerima saran, menerima masukan, serta menerima nasihat. Kenapa? Karena ada kesadaran tak ada yang sempurna pada diri manusia, termasuk dirinya sendiri. Tak ada yang sempurna. Semuanya ada masalah, semuanya ada kekurangan. Justru kebersamaanlah yang menguatkan dan menyempurnakan dirinya. Itulah ikhlas yang diinginkan oleh agama kita di dalam aktivitas ritual kita maupun dalam kegiatan-kegiatan profesional kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di da da di da da di da. You're the only one I turn to, Lord. I know your promise is true. Every step I take out on me, pray it brings me right to you. Every night in all my prayers, Lord, I raise my hands to you. Rabbi, you know
keep me on this path to you. You forgive all those who seek you. Who do I call if it's not you? Pray one day I'll meet you. Rabbi, won't you bring me back to you? Oh,